Oke, halo guys, ketemu lagi dengan gue Dedi, masih di video proses pengerjaan modifikasi Honda CBR 250 RR. Setelah part sebelumnya, yaitu proses pengerjaan body kit yang perlu effort banget sampai beberapa kali revisi, di video part ini adalah proses pengerjaan masuk ke tahap pewarnaan atau pengecatan. Nah, untuk konsep pewarnaan sendiri kita terinspirasi dari MotoGP Honda yang kita improve ke company profile dari owner motor ini sendiri, dimana warna dasarnya tetap warna merah yang kita kombinasikan dengan warna orange Repsol, dan kita tambahkan livery khasnya Honda, yaitu sayap dari fairing depan ke bagian tangki. Gak ketinggalan pula ada kombinasi warna hitam dari sisi samping bagian kanan ke bagian bawah untuk menyesuaikan kombinasi warna merah dan orange yang sudah kita sematkan di bagian atasnya. Serta ada logo besar yaitu berhuruf A, yaitu logo dari company Astronaci. Seperti apa proses pengerjaannya di workshop DJ Custom? Yuk kita tonton langsung di video ini. Nah, pada saat proses pewarnaan sendiri kita sempat terhenti di mana ada perubahan konsep dadakan ya di bagian batok depan yang tadinya sudah disepakati desainnya dengan tema sporty MotoGP, tapi owner motornya ingin merubah tampilan batok bagian depannya dengan tema terbaru, ada batik-batiknya gitu. Nah, gue sendiri sempat berpikir, kok ini ada batiknya, yang tadinya fairing samping yaitu tarikan garisnya sporty, oh bagian depan ada batik gitu kan. Gue agak bingung juga sebenarnya konsepnya, tapi akhirnya gue tahu ternyata livery depan ini yang ada tema batiknya gitu adalah livery yang sengaja disamakan konsepnya dengan pesawat owner dari motor Honda CBR 250 RR ini. Gokil gak ya tuh, gue ngerjain motor tema livery depannya disamain sama pesawat gitu kan. Jadi otomatis gue jadi excited, yang tadinya grafisnya sporty gitu-gitu aja, tapi ternyata ini punya makna kandungan yang cukup dalam dari sebuah livery yang kita tuangkan di proses pengerjaan motor Honda CBR 250 RR modifikasi ini. Bagian depan itu kita buatkan batik menyerupai konsep pesawat milik beliau yang dikasih warnanya itu warna gold, serta ada strap warna kuning yang tetap kita kasih dasar warna merah dan putih. Serta ada beberapa logo-logo bulat-bulat yang menyesuaikan dengan livery pesawat dari owner motor ini. Gak ketinggalan, logo A besar kita buatkan dengan gradasi warna merah pertemuan dengan warna kuning untuk menyesuaikan konsep company profile semakin tegas.
Selanjutnya, setelah proses airbrush grafis beres, apakah sudah cukup untuk masuk ke tahap clear ataupun varnish? Oh, ternyata tidak. Ternyata tidak, teman-teman. Jadi ternyata pas gue make sure lagi ini body motor dari sisi samping. Oke, coba semua tim pasang dulu sebelum masuk ke tahap proses pengecatan varnish atau clear coat ya. Begitu gue lihat ternyata ada yang nggak cocok, dimana tarikan garis dari fairing ketemu tangki, tarikan sayap rodanya itu tuh agak melengkung gitu, nggak senada, nggak segaris lurus gitu, dan kayaknya ada beberapa tarikan garis yang antara kanan dan kirinya tuh nggak sama gitu. Jadi otomatis gue minta tim untuk revisi ulang. Oke guys, sekarang gue lagi masuk ke tahap proses pengecatan motor Honda CBR 2.5 RR miliknya Om Luma. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang gue ini sedang melakukan proses penarikan grafis untuk warna motornya sendiri. Ini adalah proses penggrafisan yang kedua. Sebenarnya proses pewarnaan sendiri udah jadi di beberapa waktu lalu, tapi berhubung proses penarikan garisnya beda, dari bentuk fairing ke tangki itu nggak lurus, jadi otomatis gue harus revisi ulang gambarnya supaya lebih terlihat natural tarikan garisnya. Yang gue maksud adalah di bagian sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat, penting banget untuk kita bisa meluruskan tarikan garis dari fairing ke tangki belakang, dimana kadang beberapa garis bodi itu nggak lurus, banyak lagi nyesret, belok ke sini gitu kan. Walaupun terlihatnya ketika kita di depan media itu lurus, tapi kita kan harus lihat dari sisi jauh. Coba kamera lihat dari sisi jauh, bisa terlihat ya posisi tarikan garisnya dari fairing ketemu tangki ini nih lurus. Nah, kita harus memanipulasi garis dari ujung fairing ini ketemu tangki ini, dan kita manipulasi garis di area sini sehingga proses tarikan garis itu untuk warnanya tuh bisa garis lurus tegas tanpa terlihat belok. Itu yang dimaksud. Jadi otomatis ini adalah proses pengerjaan grafis yang kedua, karena yang kemarin sempat gagal, jadi dicat ulang lagi dan ditarik garis ulang lagi supaya hasil lebih maksimal. Oke, seperti apa proses lanjutan pengerjaan cat grafis ini? Tonton terus video ini sampai habis. So, lagi dan lagi gue jadi punya kendala di masalah deadline waktu ya. Yang tadinya harusnya ekspektasi gue waktu sekian ini cukup, jadi nggak cukup karena ada something wrong di proses produksi, yang salah produksi, dan akhirnya gue harus kasih keputusan untuk mengulang proses grafis itu dari nol lagi, karena ya kurang cocok aja sih secara struktur gradasi warna merah pertemuan dengan orange. Menurut gue itu kurang pas,
dan tarikan garis sayapnya itu kayaknya kurang proper aja, kurang rapi. Kayaknya gue kurang start deh untuk ngasih hasil akhir ini ke customer DJ custom gitu. Jadi otomatis di proses pengerjaannya sendiri ya harus ada proses pengulangan, dimana ya gue harus spend waktu lagi, spend tenaga, spend bahan, dan spend semuanya hanya untuk mementingkan agar gue bisa kasih kualitas yang terbaik untuk setiap motor customer DJ custom yang kita ciptakan di workshop ini. Oke guys, masih lanjut di pengerjaan Honda Cyber 2.5. Hari ini kita lagi proses grafis desain untuk bagian fairing sebelah kirinya nih ya. Kita gunakan full painting semuanya, nih lagi bikin logo-logonya. Ini juga pakai painting juga, pakai cat juga. Nah, ini bagian depannya 14D pilot. Nah, bagian tangkinya ini juga sudah mulai kelihatan bentuk-bentuk motifnya ya. Ikuti terus sampai nanti hasil jadinya seperti apa. Thank you. Nah, selanjutnya setelah proses semua konsep pewarnaan beres di bagian batok depan, samping, tangki, dan bodi belakang sudah aman nih gua rasa. Selanjutnya gue sudah waktunya masuk perintah untuk ke tahap clear coat atau proses furnish lapisan bodi motor itu secara keseluruhan. Nah, sudah beres proses clear coat motor ini. Selanjutnya masih satu tahap lagi untuk proses finishing akhir, yaitu setiap motor yang kita painting di workshop DJ Custom pasti mengalami proses pengerjaan poles, dimana setelah kita clear coat, kita wet sanding, dan kita poles semuanya secara detail dari ujung batok sampai ujung buntut motor ini. Nah, seperti apa sih hasil keseluruhan motor Honda CBR 2.5 RR modifikasi DJ Custom ini? Dengan tema body kit konsep Honda RC212V MotoGP Repsol Team Honda. Kita lihat langsung di next episode.